Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forsa Channel, channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari solusi. Sobat Forsa semua, kali ini makin marak berita tentang P3K ya, yang tentunya sedang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Guru yang passing grade yang menjadi prioritas 1, kemudian guru THK 2 dan guru honorer negeri yang menjadi prioritas 2 dan prioritas 3 tentunya. Nah, kali ini akan saya bahas adalah tentang pendataan data non-ASN teman-teman, yang tentunya membuat was-was para guru THK 2 dan honorer ya. Apakah yang akan saya bahas tentunya berkaitan dengan pendataan yang sekarang sedang dilaksanakan. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Kita mulai saja teman-teman untuk videonya. Dilansir dari jpnn.com, ini Rabu 10 Agustus 2022 pukul 10.14. Pendataan tanggal honorer non-ASN picu manipulasi. Honorer K2 asli, nah ini ya, honorer K2 asli ini makin terjepit. jpnn.com Jakarta, pendataan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN diprediksi memicu manipulasi data. Ini diprediksi nih teman-teman semua. Jadi berita ini mudah-mudahan bisa menjadi acuan pemerintah agar bekerja dengan transparan, adil ya, tidak ada kolusi ataupun nepotisme tentunya. Manipulasi ini akan berakibat membengkaknya data tenaga non-ASN sehingga honorer K2 posisinya makin terjepit. Oke? Ini kalau memang terjadi manipulasi tentunya. Sejumlah pengurus forum honorer K2 mengungkapkan indikasi permainan sudah tampak nyata. Ada banyak honorer tidur alias tidak bekerja, tiba-tiba muncul karena ada pendataan honorer. Jadi honorer yang sudah enggak aktif tiba-tiba nongol. Mereka minta didata karena mengantongi nomor tes CPNS 2013 untuk formasi khusus K2. Kata Dewan Pembina Honorer K2 Tenaga Administrasi Nur Baiti kepada jpnn.com Selasa 9 bulan 8. Nur menambahkan para pemilik nomor tes honorer K2 yang sudah tidak tahu di mana rimbanya kini getol mendekati Pemda. Mereka meminta didata karena punya kartu sakti itu. Fakta lain diungkap Nur bahwa saat ini permainan uang marak. Hal tersebut berdasarkan laporan yang diterimanya dari pengurus honorer K2 di daerah. Ini saja yang membayar loh. Ini saja ada yang membayar loh, bukan cuma 1-2 saja tapi cukup banyak, ucapnya. Kemudian munculnya honorer tidur alias bodong gitu ya, alias siluman, mengkhawatirkan Nur. Dia takut honorer K2 tenaga administrasi yang setia mengabdi sampai saat ini akan tersingkir dengan masuknya tenaga bodong. Ini betul sekali. Jadi pemerintah mohon berikan solusi yang terbaik nih. Nur menegaskan jika keberadaan tenaga bodong itu terakomodasi karena loss control, apalagi sudah rahasia umum, para oknum pejabat Pemda membalas budi kepada pendukungnya dengan menempatkan menjadi honorer, kemudian mengarahkan mereka menjadi PNS apapun P3K ya. Yang jadi korban tentunya ya K2 asli ya, atau kategori 2 asli. Kami berharap Badan Kepegawaian Negara atau BKN memperketat pengawasan agar yang bodong itu tidak lolos. Ini harusnya BKN juga sudah mempersiapkan sistem ya tentunya. Senada itu, pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I Kabupaten Garut, Dudi Abdullah, permainan uang sudah sering terjadi setiap kali ada kebijakan pemerintah. Sayangnya masih ada saja oknum-oknum pejabat Pemda bermain sehingga datanya bisa dimanipulasi. Kami sih berharap kejadian 2013 itu tidak terulang lagi. Sakit hati rasanya karena sekitar 30.000 yang lulus CPNS 2013 ternyata bodong, ucapnya. Ini 30.000 itu bukan jumlah yang sedikit nih. Kalau semuanya bodong itu, ini berarti sistemnya sudah tidak beres, ya begitu. Sementara itu, pengurus PHK2I Pusat Eko Mariono, ya, PHK2 Pusat ya, PHK2I Pusat, Bapak Eko Mariono menegaskan munculnya tenaga bodong karena lemahnya sistem pengawasan. Dia menyarankan agar data honorer diuji publik. Dengan diuji publik, masing-masing honorer bisa menilai mana yang bodong ataupun yang asli tentunya. Tenaga bodong ini harus ditenggelamkan. Kalau mau jadi ASN silahkan lewat jalur umum, bukan honorer, tegas Eko. Oke?
Jadi dalam berita ini JPN ada salah satu itu Ibu Sri tadi ya, Ibu Nur itu sudah mengungkapkan bahwasanya kegelisahannya yang tentunya sebagai honorer K2 akan tersingkir ketika nanti ada banyak manipulasi data yang ternyata mengakomodir untuk guru honorer bodong alias tutor alias siluman. Oke, jadi silakan bagi teman-teman semua kita dukung teman-teman kita untuk mengawasi bagaimana berjalannya untuk pendataan guru non ASN ini. Semoga pemerintah tetap konsisten menjaga elektabilitasnya dalam bekerja. Semoga pemerintah juga mengakomodasi dengan baik ya, tidak lost control, artinya tidak akan ada peluang bagi mereka yang bodong itu bisa masuk ke dalam penjaringan atau pendataan tenaga honorer. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi.